Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Taib, ikhwah sekalian, azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala, pada malam hari ini insyaallah ta'ala ini adalah pertemuan pertama kita untuk sama-sama belajar bahasa Arab dasar dari kitab Silsilah Ta'limil Lughah, kitab Al-Qiraah lil Mustawa As-Tsani. Yang mana kitab Al-Qiraah ini adalah merupakan salah satu dari beberapa kitab yang dipelajari dari rangkaian kitab silsilah. Ya, jadi kitab silsilah ini ada banyak sekali yang dipelajari di situ. Ada kitab takbir, ada kitabah, ada fikih, ada hadis, ada balaghah, ada adab dan seterusnya. Nah, kita ambil di sini adalah kitab Al-Qiraahnya. Nah, jadi kitab Al-Qiraah ini ya, target pembelajaran atau tujuan utama dari belajar kitab ini adalah untuk melatih kemampuan membaca dan memahami apa yang dibaca. Bukan hanya mampu membaca, tapi juga harus mampu memahami apa yang telah dibaca. Atau kita kenal dengan istilah fahmul masmu'. Ya, akan tetapi ya, selama mempelajari kitab ini nanti ya, kita akan ketemu dengan teks-teks nanti. Latihan-latihan untuk membaca ada latihan tadribat sebagaimana di Al-Arabiyah Baina Yadik juga, karena ada latihan-latihannya nanti. Ya, nanti insyaallah taala kita akan masukkan pembahasan-pembahasan nahwu atau shorof ya, sesuai dengan ya, teks yang kita bahas. Jadi jika ada poin-poin yang sekiranya penting untuk dibahas, akan kita bahas pembahasan nahwu ataupun pembahasan shorofnya biidznillah ta'ala. Jadi tidak hanya kita membahas tentang qiraahnya saja, tapi juga insyaallah biidznillah kita akan masuk ke pembahasan nahwu dan shorof. Tentunya kita mulai dari bagian dasar-dasar dulu ya. Nah, jadi yang sudah pernah belajar maka ya ana harapkan untuk ya tetap bersabar dulu mengikuti pembahasan di awal, karena pembahasan di awal ini insyaallah masih akan sangat dasar sekali ya. Nah, adapun nanti kita tambahkan faedah-faedah, nah, atau bisa nanti mengambil faedah dari situ ya. Kemudian ikhwah ya, ana ingatkan sebelum kita mulai belajar ya, selama proses pembelajaran nanti ana harapkan antum untuk tetap aktif ya, bertanya jika ada yang kurang jelas ya. Kemudian kalau memang butuh untuk diulang lagi penjelasannya, silahkan antum ya kasih tahu ya, Ustadz, ana belum paham bagian yang ini, tolong ulang dijelaskan. Tidak masalah, meskipun pengulangannya sekali, dua kali, lebih dari 3 kali misalkan, tidak masalah ya. Ya, yang penting adalah antum mendapatkan hak antum memahami apa yang disampaikan. Atau nanti misalkan ketika proses pembelajaran ada penjelasan yang misalkan terlalu melebar ya, atau terlalu sulit untuk dipahami ya, kasih tahu ana, biar kita akan perbaiki demi kebaikan kita bersama ke depannya bismillah taala. Taib ikhwah sekalian, ya silakan dibuka kitabnya. Sekarang kita masuk pelajaran yang pertama ya, ad-darsu al-awwal, pelajaran yang pertama. Taib. Pelajaran yang pertama, al-wahdatul ula, ad-darsu al-awwal. Ya. Silakan dibuka di halaman 15 ya. Di halaman 15. Ini layarnya jelas ya, Pak? Atau bisa lihat dengan jelas layarnya? Bagaimana? Jelas insyaallah? Jelas Ustaz, jelas. Baik. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas, misalkan kepotong gambarnya atau sebagainya, kasih tahu segera ya. Biar jangan berlarut-larut begitu ya. Cepat dikasih tahu nanti. Jika Anda menjelaskan, antum potong untuk hal-hal seperti itu tidak masalah ya. Tidak masalah insyaallah. Baik. Nah, di halaman 15 ikhwah, al-wahdatul ula, unit yang pertama, ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Nah, jadi Anda jelaskan secara garis besar terlebih dahulu. Jadi di setiap dars nanti ada berapa dars dalam kitab ini? Di setiap dars nanti akan ada teks ya. Nah, sebelum masuk ke teks ada kotak di sini berisi al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah artinya kosakata baru ya. Jadi di teks ini nanti akan ada kosakata yang ini
Ini kosakata baru ini. Ya. Jadi harus kita tahu arti kata-kata ini untuk memahami teks yang ada di bawahnya. Setelah diberikan teks nanti ada tadribat, latihan. Latihan yang pertama itu nanti kita akan ditanyakan seputar isi teks tadi. Beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks tadi. Ya, tadribat al-isti'abiyah istilahnya. Ya, untuk mengukur paham apa tidak antum dengan teks tadi. Ya. Ya. Kemudian latihan yang kedua dan seterusnya nanti ya latihan yang berkaitan dengan pemahaman teks ini juga nantinya, berkaitan dengan kosakata-kosakata yang ada di teks ini. Nah, jadi selesai tadribat, sudah selesai. Jadi kitab ini lebih ringkas jika dibandingkan dengan kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik ya. Nah, misalkan pelajaran pertama saja ini hanya terdiri dari berapa halaman ini? Hanya terdiri dari berapa nih? 5 halaman ya. Dari 5 halaman saja. Ya. 5 halaman termasuk teksnya. Ya, jadi sedikit sekali. Ya, jadi sedikit sekali di sini karena juga tulisannya besar-besar ya kalau dibandingkan dengan Arabiyyah Baina Yadaik, sehingga dia kesannya banyak pada sebenarnya sedikit juga. Ya, lebih sedikit dari kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Baik. Nah, jadi insyaallah lebih mudah nantinya. Baik. Jadi cara pembelajarannya bagaimana? Pertama, ya, Ana akan bacakan teksnya sebagaimana biasa, ya, sebagaimana kita lakukan di Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Ana bacakan teksnya, antum perhatikan cara mengucapkan kata-katanya, ya, harokatnya bagaimana, ya, dan semua harokat harus dibaca, ya, semua harokat dari kata-kata ini harus dibaca, ya, karena di awal-awal kita dituntut memahami harokat semuanya. Kemudian bagaimana Ana membaca nanti, bagaimana Ana contohkan, seperti itu nanti antum membacanya, ya, membaca seperti itu. Ya, kalau harokatnya dibaca semua, maka antum juga membaca semua harokat. Ya. Antum harus bisa membaca nanti setelah menyimak Ana, harus bisa membaca teks ini tanpa ada kesalahan. Ya. Teksnya singkat saja. Kalau antum salah lebih dari 5 kali, maka dikatakan kemampuan qiraah antum masih butuh untuk ditingkatkan lagi. Ya, standarnya 3 sampai 5. Ya, kesalahan di situ maksud kita adalah kesalahan harokat, ya, kesalahan harokat, ya, kesalahan cara membaca harokat. Yang doma antum baca fathah, antum baca kasrah misalkan, maka itu dihitung satu kesalahan di satu kata. Kalau lebih dari 5, ya, maka antum harus lebih banyak lagi latihan nantinya. Ya, tetapi tidak masalah, ya, seandainya antum salah lebih dari 5 tidak masalah. Nah, nanti ke depannya kita akan minta antum untuk lebih banyak latihan membaca. Selain ya, di pembelajaran kitab ini, ya, di grup nanti insya Allah akan Ana share kepada masing-masing. Jadi kepada ikhwah yang menurut Ana kemampuan membacanya masih kurang, nanti akan Ana berikan tugas-tugas tambahan nanti. Ya, jadi siapa saja yang masih kurang nanti akan Ana japri, Ana berikan tugas-tugas tambahan selain, ya, yang kita pelajari di kitab ini. Baik, kita mulai langsung ikhwah. Di sini teksnya berjudul Sulaimanu yadrusu fi ma'hadi ta'limil lughatil arabiyyati. Sulaimanu yadrusu fi ma'hadi ta'limil lughatil arabiyyati. Langsung masuk ke teksnya. Ya, setiap satu tanda koma ini kita baca berulang-ulang. Sulaimanu min usratin turkiyatin muslimatin. Kana yatamanna an yata'allama al-lughatal arabiyyata liyafhamal Qur'anal karima. Sulaimanu min usratin turkiyatin muslimatin. Kana yatamanna an yata'allama al-lughatal arabiyyata liyafhamal Qur'anal karima. Alima Sulaimanu min ahadi asdiqaihi anna ma'hadal lughatil arabiyyati fi jami'atil imami Muhammad ibn Su'udin al-Islamiyah. Muhammad ibn Su'udin al-Islamiyah. Perhatikan cara bacanya.
Muhammad ibn Su'udin al-Islamiyah fil mamlakatil arabiyyati su'udiyyati yuqaddimu minahan lid-dirasati li abna'il ummatil islamiyyati. Yuqaddimu minahan lid-dirasati li abna'il ummatil islamiyyati. Fadhahaba ila sifarati su'udiyyati wa akhadha istibanatan wa mala'aha wa a'taha al-muwazzafa wa qaddama lahu jawazahu liyahsula ala ta'syiratid dukhuli wa ba'da ayyamin alima bil muwafaqati fasafara ilal mamlakatil arabiyyati su'udiyyati liyadrusa fil ma'hadi. Taib, ini dia teksnya ikhwan. Taib, sekarang kita minta antum untuk membaca teks ini. Taib, Haji Santoso, tafadhol iqra. Mulai dari awal, dari judulnya. Sulaiman yadrusu fi ma'hadi ta'limi lugatil arabiyyah. Baik, kemudian Sulaiman min usratin turkiyatin muslimatin. Kana yatamanna an yata'allama lugatil arabiyyah. An yata'allama lugatil arabiyyah. An yata'allamal lughatal arabiyyata. Ulang sekali lagi. Kana yatamanna an yata'allama lughatal arabiyyata. Yata'allamal, alif lamnya dibaca. Ulang. Yata'allamal lughatal arabiyyah. Nah, mumtaz. Lanjut. Yafhamal Qur'an al-Karim. Lanjut. Alima Sulaiman Alima Sulaiman bin ahadi asdiqaihi anna ma'adal lughatil arabiyyah fi jami'ati al-imam Muhammad ibn Su'udin al-Islamiyati fil mamlakatil arabiyyah as-Su'udiyah. Baik. Yuqaddimu minahan lid-dirasati li abna'il ummatil islamiyah. Taib, Islamiyah. Tasdid diyanya. Al-Islamiyah. Taib. Lanjut. Ila sifarati. Fadahaba ila sifarati Saudiyah. Wa akhadhat tibanatan. Wa mala'aha wa a'taha al-muwazzafa. Lanjut. Wa qaddama lahu jawazah. Lanjut. Yahsula ala
تأشيرة الدخول وبعد أيام علم بالموافقات فسافر إلى المملكة العربية السعودية liyadrusa fil ma'hadi. Taib. Haji, perhatikan panjang pendek ya. Perhatikan panjang pendek. Kemudian yang kedua, perhatikan penggunaan alif lam. Ya. Jadi alif lam itu harus tetap dibaca ya. Karena akan merubah makna kalau antum ada alif lam kemudian nggak dibaca alif lamnya. Jadi perhatikan alif lam ya. Terutama di kata al-lughata al-arabiyah. Jangan dibaca lughata al-arabiyah, salah. Al-lughata, ada alif lamnya di situ. Jelas aja? Baik. Kemudian Muhammad Zubair. Baik, fadhil iqra. Nah, Ustaz. Sulaimanu yadrusu fi ma'hadi ta'limil lughatil arabiyyah. Sulaimanu min usratin turkiyatin muslimatin. Kana yatamanna an yata'allama al-lughatal arabiyyata liyafhama al-Qur'an al-Karima. Alima Sulaimanu min ahadi asdiqaihi anna ma'hadal lughatil arabiyyati fi jami'atil imami Muhammad ibn Saudil Islamiyyati fil mamlakatil arabiyyatis Saudiyyati yuqaddimu minahan dirasati di abna'il ummatil islamiyyati fadhahaba ila sifaratis saudiyyati wa akhadha istibanatan wa mala'aha wa aqahal muwawwafa wa mala'aha, nggak ada yang panjang situ. Wa mala'aha wa aqahal muwawwafa wa qaddama lahu jawazahu liyahsula ala ta'syiratit dukhuli wa ba'da ayyamin alima bil muwafaqati wa ba'da ayyamin alima bil muwafaqati fasafara ilal mamlakatil arabiyyatis saudiyyati liyadrusa fil ma'hadi. Taib, Masya Allah, mumtaz. Mumtaz ya Zubair. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah, qiraahnya bagus. Ya. Jadi ikhwah, bagi kalau nanti antum ada kawan yang qiraahnya lebih lancar dari antum atau pemahamannya lebih bagus dari antum, ya, jangan, yang belum bisa jangan merasa minder, ya, jangan merasa minder. Jadikan kawan yang seperti itu sebagai motivasi, ya. Semoga saya bisa seperti fulan, begitu ya. Tapi jangan merasa minder, ya. Akhirnya memilih untuk tidak aktif nanti ketika belajar karena merasa malu, misalkan karena kawan-kawan yang lain lebih lancar. Tidak seperti itu, ikhwah ya. Nah, di sini kita sama-sama belajar, ya, tidak ada yang lebih baik dari yang lainnya. Kita sama-sama berusaha untuk menjadi yang lebih baik tentunya. Jadi jangan merasa minder nantinya ya. Baik. Kemudian Ashadi, foto, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman yadrusu fi ma'hadi ta'limin lughatil arabiyyah. Sulaiman min usratin turkiyyatin muslimatin. Kana yatamanna an yata'allama lughatil arabiyyata. Lughatal arabiyyata. Lughatal arabiyyata. Yafhamal Qur'an al-Karim. Baik.
علم سليمان من أحد أصدقائه أن معهد اللغة العربية في جامعة الإمام Fi jami'atil imami جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية al-islamiyati الإسلامية في المملكة العربية السعودية as-su'udiyati. السعودية Nah, يقدم yuqaddimu منح الدراسة lid-dirasati لأبناء الأمة الإسلامية فذهب إلى سفارة السعودية ila sifarati إلى السفارة السعودية وأخذ إبانة وملأها وأتاها wa a'taha المزفة muwazzafa وقدم له مؤزفة وقدم له jawazahu ليحصل على تأشيرة دخول ويأتى أيام wa ba'da وبعد أيام علم muwafaqati muwa ah فسافر إلى المملكة العربية as-su'udiyati السعودية ليدرس في المعهد. Baik, Masya Allah ya. Mas Adi kiraannya sudah bagus ya. Alhamdulillah. Ya, tinggal beberapa tadi bagian yang perlu ditingkatkan ya. Lebih banyak lagi latihan ya. Banyak-banyak membaca biar terbiasa lisannya. Baik, kemudian Muaz, Fadhol. Yadrusu fi ma'hadi ta'limil lughatil arabiyyah. Baik. Sulaimanu min usratin turkiyatin muslimatin. Karena yatamanna an yata'allama al-lughatal arabiyyata. Yafhamal Qur'anal Karimah. Kemudian Sulaimanu min ahadi asdiqo anna ma'hadal lughatil arabiyyati jami'atin anna ma'hadal lughatil arabiyyati jami'atil imam Muhammad bin Su'udin al-Islamiyyati fil mamlakatil arabiyyati Su'udiyyati yuqaddimu minahad dirasati lid-dirasati yuqaddimu minahad dirasati abna'il ummati al-islamiyyah Fadzahaba ila sifaratis Saudiyyati wa akhadhat ibanatan wa mala'aha wa a'tohal muwazzaf faqaddama lahu jawazahu liyahsula ala ta'syiratit dukhuli wa ba'da ayyamin alima bil muwafaqah asafaro ilal mamlakatil arabiyyatis
yadrusa fil ma'had. Taib. Ya. Qiraahnya sudah cukup ya, cukup baik ya. Tinggal perlu ditingkatkan di beberapa bagian juga tadi ya. Di antaranya adalah apa namanya, penggunaan alif lam ya. Sama tadi ya, kebanyakan tulab itu di awal-awal belajar itu ya, keliru di membaca alif lam. Ya, fokus di alif lam nanti ya. Dilatih lagi nanti insyaallah. Taib. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, kita akan minta qiraah paling 3 atau maksimal 4 orang sesuai dengan waktu ya. Karena total antum ada berapa orang? 9 orang ya, di grup 9 orang. Ya, Ustaz, 9 orang. Nah, jadi nanti tentunya tidak kita minta semua untuk baca karena akan memakan waktu nanti. Jadi yang tidak dapat bagian baca ya, atau tidak hadir ya, kita wajibkan dia nanti untuk merekam bacaannya ya, lewat voice note ya, dibaca sendiri nanti, rekam lewat voice note, kemudian dikirim ke grup ya. Haji, nanti antum bikin grup Telegram ya, jangan di WhatsApp, bikin grup di Telegram ya, masukkan kawan-kawan nanti ke situ. Jadi bagi kawan-kawan yang tidak hadir pada malam hari ini, mereka kita minta untuk membaca teks ini ya, rekamannya, kemudian dikirimkan di grup. Tapi kalau antum yang sudah membaca, antum 4 orang yang sudah hadir pada malam hari ini, tidak usah ya. Tapi kalau mau murajaah kembali silakan, tidak masalah. Jadi aturan pengirimannya nanti di grup, silakan dikirim, kemudian tulis nama antum di situ nanti biar kita tahu ini suaranya fulan dan seterusnya. Taib, itu deh ikhwah. Jadi karena malam hari ini adalah malam pertama ya, malam pertemuan pertama kita. Jadi kita tidak akan masuk ke nahwu dulu ya, karena waktunya antum mau istirahat dan sebagainya. Nah, jadi sekarang kita fokus di pemahaman terhadap teks ini saja dulu. Adapun yang berkaitan dengan nahwu dan sharaf, ya kita akan mulai nanti bahas di dars ats-tsani, ya, pertemuan besok malam insyaallah taala. Taib. Jadi ikhwah, sekarang antum lihat di sini, antum lihat di layar. Ini adalah teks yang tadi, ya, teks yang barusan antum baca. Ya, kita ketikkan ulang di sini, kemudian kita buatkan tabel-tabel di bawahnya, kolom-kolom di bawah ini. Ini maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah, ya, teks tadi sekarang kita akan terjemahkan di dalam kolom-kolom ini. Jadi kita pisah menjadi perkata di sini. Ya, Sulaiman min usratin turkiyatin muslimah. Ini kita masukkan ke kolom ini. Sulaiman min usratin turkiyatin muslimatin kana yatamanna dan seterusnya. Dan tanpa harokat ya, untuk membiasakan diri tanpa harokat. Baik. Nah, jadi ini teksnya. Kemudian di tabel ini adalah tempat kita mengartikannya. Kemudian kenapa ada yang beda-beda warna ini? Kalau yang warna putih polos, ini adalah kata benda. Ya, yang tidak ada warnanya ini kata benda berarti. Kemudian yang warna abu-abu, ya, ini adalah huruf. Ya, huruf. Ya, huruf atau ada satu selain huruf nanti kana. Ya, yang lainnya huruf nanti kecuali kana ini. Kana ini kita masukkan sebagai huruf dulu ya. Sebenarnya dia bukan huruf, tapi di awal sekarang kita untuk memudahkan, kita anggap dia sebagai huruf dulu. Kemudian yang warna kuning ini adalah kata kerja. Yatamanna, yata'allam, yafham, dan seterusnya. Ini adalah yang kata kerja. Jadi dari teks tadi ada 3. Ya. Ada 3 kita dapati. Ada kata benda, ada kata kerja, ada huruf. Nah, dari teks yang antum baca tadi, dari sekian banyak kata yang antum ucapkan tadi, ya, bisa kita kelompokkan menjadi 3 ini. Kata benda, kata kerja, dan huruf. Jadi kata dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 jenis ini saja. Ya, kata benda atau antum kenal dengan nama isim. Ya. Kemudian kata kerja antum kenal dengan nama fiil. Kemudian huruf. Ya, huruf bahasa Indonesia juga. Ya, jadi kalau antum baca satu kata di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, maka dia tidak akan keluar dari 3 kemungkinan ini. Kalau dia bukan isim, ya, maka dia adalah fiil. Kalau bukan fiil, maka dia adalah huruf. Gitu ya. Maka di awal pertama kali ya, antum belajar bahasa Arab,
antum dituntut harus punya pemahaman ini. Antum harus bisa membedakan mana kata benda atau isim, mana fiil atau kata kerja, dan mana huruf. Ini adalah kemampuan dasar. Nah, jelas ya? Jadi kalau ditanya nanti, apa sih hal pertama kali yang harus diketahui dalam belajar bahasa Arab? Ya, itu hal yang pertama kali diketahui. Ya, kemampuan membedakan mana isim, mana fiil, dan mana huruf. Makanya dalam kitab-kitab Nahwu level awal, di awal-awal kitab itu dijelaskan tentang tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil. Ya. Nah, dengan tujuan agar kita bisa membedakan mana yang isim, mana yang fiil, dan mana yang huruf. Nah, nanti insya Allah sedikit demi sedikit kita akan bahas dari teks-teks yang ada, apa saja tanda-tanda dari kata benda, juga apa tanda-tanda dari kata kerja, dan seterusnya. Baik, sekarang kita mulai ikhwah, fokus kepada makna dari teks tadi. Ya. Sulaimanu min usratin turkiyatin muslimatin. Ya, Sulaiman, ya Sulaiman nama orang, ya. Sulaiman ya Sulaiman, nama seorang laki-laki di sini. Min, ya. Min artinya dari, dia adalah huruf jar. Ya. Apa itu huruf jar? Nanti insyaallah akan kita bahas. Sulaimanu min usrotin. Usrotin artinya keluarga. Ya. Usrotin artinya keluarga. Turkiyatin. Turkiyatin artinya berkebangsaan Turki. Ya, orang Turki artinya. Ya. Atau Turki saja. Jadi Sulaiman adalah orang Turki, orang kebangsaan Turki. Muslimatin, muslimah, ya, dan beragama Islam. Ya, beragama Islam. Maksudnya keluarganya itu beragama Islam. Ya, Sulaiman berasal dari keluarga Turki yang beragama Islam. Cara mengartikannya jelas ya. Sulaiman dari keluarga Turki beragama Islam. Karena keluarga Turki belum tentu semuanya beragama Islam. Ada juga yang Nasrani. Ya. Baik. Kana itu tidak diartikan. Ya, dia hanya memberikan makna lampau, tapi tidak diartikan. Jadi kana tidak diartikan. Ya tamanna, ya. Ya tamanna artinya mengharapkan. Ya. Mengharapkan. Kana yatamanna. Ya. Di sini kana ini maksudnya adalah kembalinya ke Sulaiman. Sulaiman mengharapkan. An yata'allama. An juga tidak diartikan. Ya. Dia penambahan saja untuk memisah antara dua kata kerja. Ini kan kuning-kuning ya. Berarti kata kerja ini. Yang kuning ini tanda kata kerja. Jadi dalam bahasa Arab, kata kerja itu nggak boleh. Setelah kata kerja langsung kata kerja lagi. Zahaba qoro'a misalkan. Nggak boleh. Harus ada pemisah di antara dua kata kerja tadi. Nah, di sini pemisahnya adalah an. Ya, jadi an ini fungsinya hanya memisah saja. Adapun artinya tidak diterjemahkan. Ya tamanna mengharapkan. Apa yang diharapkan oleh Sulaiman? Ya ta'allam. Ya ta'allam artinya belajar. Ya, Sulaiman ya mengharapkan untuk bisa belajar. Ya, belajar apa? Al-lughata al-arabiyyata. Belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab. Ya, kemudian liyafhama. Ya, liyafhama. Ya. Nah, kenapa liyafhama ya? Oh, berarti ada yang kurang di sini. Liyafhama. Liyafhama ya, ini terdiri dari dua kata, ya, li dan yafham. Jadi asal katanya yafhamu kemasukan li menjadi liyafhama. Ya. Li itu artinya untuk. Ya. Yafham artinya memahami. Ya. Yafham artinya memahami. Jadi untuk memahami. Ya. Kemudian lanjutannya Al-Quran Al-Karim. Untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Baik. Kemudian teks selanjutnya alima Sulaimanu min ahadi asdiqaihi. Alima. Alima artinya mengetahui. Mengetahui. Siapa yang mengetahui? Sulaiman.
ya. Sulaiman mengetahui. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan biasanya nama orang dulu baru kata kerjanya, ya kan. Muhammad pergi, ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab susunannya kebalik, ya, kata kerja dulu, pergi Muhammad, begitu, ya. Akan tetapi ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti kita mengikuti kaidah bahasa Indonesia, gitu, ya. Alima Sulaiman, berarti artinya Sulaiman mengetahui, begitu, ya. Sulaiman mengetahui artinya berarti, ya. Sulaiman mengetahui, bukan mengetahui Sulaiman, bukan, ya. Tetap kita artikan pelakunya dulu, ya, kata kerja orangnya dulu, baru kata kerjanya. Kemudian min tadi sudah artinya dari, ya. Min ahadi, ya, ahad di sini artinya salah seorang atau salah satu, ya, salah satu. Ya. Jadi dari salah satu, begitu, ya. Min ahadin artinya dari salah satu. Ya. Jelas, ya. Jadi ahadin itu kan artinya satu, tapi kalau dalam kalimat ini artinya salah satu. Kemudian asdiqoihi, asdiqo artinya kawan-kawan, ya, kawan-kawan, teman-teman. Ya. Jadi di sini kita fokus kepada arti dulu, ya, Pak, ya. Kalau antum mau menanyakan tentang harokat, ya, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, insyaallah. Ya, pertemuan selanjutnya, ya, akan kita bahas lanjutannya. Ya, itu nanti akan kita sebutkan kenapa harokatnya begini-begini, ya, apa jamaknya, apa mufradnya, sebagainya. Di situ nanti akan kita lihat. Jadi Sulaiman mengetahui dari salah satu kawan-kawannya, ya. Di situ ada hi, ya. Hi itu artinya nya. Nah, hi itu artinya nya. Berarti artinya kawan-kawannya, begitu, ya. Ya. Jadi ada nya di situ. Ya, nya itu diambil dari hi itu, kembalinya kepada Sulaiman. Kawan-kawannya. Apa yang diketahui oleh Sulaiman? Anna ma'hada. Anna tidak diartikan. Ya. Ma'hada, ma'had sekolah, ya. Ma'had ini jadi bahasa Indonesia ini. Ma'had al-lughata al-arabiyah. Ma'had bahasa Arab. Ya. Jadi ma'hadnya namanya ma'had bahasa Arab. Ya, maksudnya fakultas, ya. Ya, fakultas bahasa Arab. Jadi ma'had di sini maksudnya fakultas. Ya, kalau di Indonesia ma'had itu kan artinya sekolah, ya. Kalau di Arab sana, ma'had itu bagian dari kampus, fakultas. Jadi di kampus itu ada banyak fakultas, salah satunya fakultas bahasa Arab, namanya Ma'had al-Lughah al-Arabiyah. Fi artinya di. Jami'ah artinya kampus atau universitas. Ya. Jadi Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud, ini nama kampusnya, Jamiatul Imam Al-Imam Muhammad bin Saud, ini nama orang, ya, dijadikan sebagai nama universitasnya, ya. Muhammad bin Saud, nama pendiri dari kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Saud. Al-Islamiyah, Al-Islamiyah ini sifat buat kampusnya, ini adalah kampus yang Islamiyah, artinya bersifat Islami, ya, bersifat Islami. Kalau dikatakan Islamiyah, maksudnya bersifat Islami. Kalau dikatakan misalkan apa contoh yang lain, misalkan Ibroniyah, berarti bersifat Ibrani, ya. Dan contoh-contoh yang lain. Ini namanya penisbatan, yang bersifat Islami artinya. Ya. Baik. Fi al-mamlakah, fi tadi sudah artinya di, al-mamlakah. Al-mamlakah artinya kerajaan. Karena Arab Saudi sistemnya kerajaan, bukan presidensial seperti kita. Ya, kalau kita kan demokrasi, ya. Ya, maka pemimpin kita presiden. Kalau mereka sistemnya kerajaan, ya, makanya pemimpin mereka raja. Al-Arabiyah, ya, kerajaan Arab. Ya, Arabiyah ini suku Arab maksudnya, ya. Jadi Arabiyah itu nama suku. Arab itu adalah nama suku yang tinggal di sana, yang berasal dari keturunan dari Adnan, ya. Ada salah seorang namanya Ya'rub ibn Qahtan. Ya'rub ibn Qahtan
Ini adalah nenek moyang orang Arab itu. Ya. Nenek moyang orang Arab. Ya'rub, dari kata Arab. Ya. Kemudian As-Su'udiyah. As-Su'udiyah ini nisbat kepada keluarga. Nama keluarga yang pertama kali menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di Arab Saudi. Jadi sejarahnya Arab Saudi dulu berbentuk kerajaan-kerajaan kecil. Kemudian datanglah Muhammad bin Saud menyatukan kerajaan-kerajaan kecil tadi. Ya, kemudian dia diangkat menjadi raja, dan rajanya diambil dari setiap generasi itu diambil dari keturunan Muhammad bin Saud sampai sekarang Raja Salman. Jadi Saudi, ya, Saudi itu dari kata Saudi, ya, As-Su'udiyah. Taib. Jadi apa yang diketahui oleh Sulaiman? Jadi Sulaiman mengetahui bahwa dari salah seorang kawannya bahwasanya Fakultas Bahasa Arab di Universitas Imam Muhammad bin Saud di Arab Saudi sana yuqaddimu, ya. Yuqaddimu artinya yu'ti, memberikan. Ya. Memberikan minahan. Minahan artinya beasiswa. Ya. Minahan artinya beasiswa. Lid dirosati, li itu artinya untuk, ya. Li artinya untuk. Dirosah, untuk belajar. Dirosah artinya di sini belajar. Beasiswa untuk belajar. Li abna'i, ini terdiri dari li dan abna. Li artinya untuk juga tadi. Ya. Jadi beasiswa untuk belajar, untuk atau bagi abna, anak-anak. Bagi anak-anak al-ummah al-islamiyah, anak-anak umat Islam. Fadzahaba, sini terjadi dua kata dia, fa dan zahaba. Fa artinya maka. Ya. Maka. Zahaba artinya pergi. Ya, maka Sulaiman pergi. Ya, karena sedang membicarakan Sulaiman, berarti yang melakukan perbuatan pergi ini adalah Sulaiman. Maka Sulaiman pergi ila. Nah, ini lupa kita kasih satunya tanda abu-abu sini, ya. Karena dia adalah huruf. Ila as-sifaroh as-Su'udiyah. Sifaroh artinya kedutaan. Ya, kedutaan besar, ya, atau kedubes, ya. As-Su'udiyah, Saudi, ya. Maksudnya kedubes Saudi. Perwakilan negara Saudi di negara tempat tinggalnya dia. Wa akhadha, wa artinya dan, ya. Wa artinya dan, akhadha artinya mengambil. Ya. Jadi dia pergi ke kedubes Arab Saudi, kemudian mengambil istibanatan. Ya. Istibanatan itu artinya formulir. Wa mala'aha, wa. Ya, ini ada tiga kata di sini. Wa, mala'a, dan ha. Ya. Wa artinya tadi dan. Ya. Mala'a artinya mengisi. Ya. Kemudian ha artinya nya, mengisinya. Jadi dia mengambil formulir dan mengisinya. Ya. Setelah diisi dan, ya. Wow, di sini juga artinya dan atau kemudian. A'toha. Ya, ada dua kata di situ, ato dan ha. Ato, ha. Ato artinya memberi. Ya, sama seperti yuqaddimu tadi. Memberi, kemudian ha artinya nya. Ya, memberinya, memberikannya, ya. Memberikannya. Kepada siapa? Al-muwazzafa. Al-muwazzafa artinya pegawai. Perhatikan cara bacanya, ya, al-muwazzafa. Jadi rata-rata antum keliru di sini. Al-muwazzafa. Ya, fathah di huruf wawunya. Wa qaddama lahu jawazahu. Ya. Wa artinya dan, ya. Qaddama
memberikan, sama seperti atau tadi, ya, dan memberikan. Lahu, lahu ini dua kata, ya, lam dan ha, ya. Lam artinya untuk, ya, hu-nya, untuknya berarti. Ya, dan Sulaiman memberikan untuknya, untuk si pegawai tadi, jawazahu. Jawaz artinya paspor, ya. Hu artinya nya, paspornya, ya, paspornya si Sulaiman. Liyahsula, li artinya, ya, untuk, ya, li artinya untuk, yahsul mendapatkan, untuk mendapatkan. Ala, ya, ala di sini tidak diartikan, ya, tidak semuanya harus antum artikan. Ala di sini tidak diartikan karena dia sebagai pelengkap saja untuk kata hasola. Hasola harus pakai ala. Ya. Liyahsula ala, untuk mendapatkan ta'syiratid dukhul. Ala ta'syiratid dukhul. Ta'syiratid dukhul itu artinya bisa masuk, ya, izin masuk ke suatu negara. Wa ba'da, wa artinya dan, ba'da coba antum tahu, ya. Ya. Wa artinya dan, ba'da artinya setelah. Setelah ayyamin, ya, beberapa hari, karena ayyam ini jamak, ya. Jadi artinya beberapa hari, bukan yaum, ya. Kalau yaum satu hari. Jadi bukan setelah sehari, tapi beberapa hari. Dan setelah beberapa hari, alima, ya, alima artinya mengetahui, ya, artinya mengetahui. Setelah beberapa hari, Sulaiman mengetahui bil muwafaqah. Bi-nya tidak diartikan, ya, bi-nya tidak diartikan. Al muwafaqah karena ditambahan saja, ya. Al muwafaqah artinya persetujuan atau konfirmasi, ya, atau konfirmasi, ya, konfirmasi atas berkas-berkasnya tadi, maksudnya, ya, namanya muwafaqah, persetujuan atau konfirmasi. Jadi setelah beberapa hari Sulaiman mengetahui ada konfirmasi dari pihak kampusnya. Fasafaro, ya, fasafaro, maka, ya, fa artinya maka. Karena dia sudah tahu bahwasanya dia sudah diterima, maka dia safaro, ya, pergi, ya, safar, ya. Maka dia pergi ila, ke al-mamlakati al-arabiyyati as-Saudiyah, ke kerajaan Arab Saudi. Atau antum bahasa Indonesianya kerajaan Saudi Arabia, gitu, ya. Liyadrusa fil ma'hadi. Li, ya, lam sini artinya untuk tadi, ya, untuk, yadrus untuk belajar. Fi artinya di, untuk belajar di ma'had, di fakultas tadi, ya. Di ma'had atau bahasa ininya fakultas, bahasa kerennya lah, ya, fakultas. Baik. Coba sekarang kita lihat artinya dari awal, ya. Wah, perhatikan cara menerjemahkannya, ya. Sulaiman min usratin turkiyatin muslimatin. Sulaiman dari keluarga Turki beragama Islam. Kana yatamanna an yata'allama al-lughatal arabiyyata. Dia mengharapkan belajar bahasa Arab, ya, untuk memahami Al-Qur'an. Ya, mengharapkan maksudnya mengangankan, ya, berangan-angan untuk bisa belajar bahasa Arab, bercita-cita begitu, ya. Alima Sulaimanu min ahadi asdiqaihi. Sulaiman mengetahui dari salah satu kawan-kawannya, anna ma'hadal lughatal arabiyyah, ya, anna, ya, oh di sini anna kita artikan, ya, ada artinya di sini, bahwa artinya, ya, bahwasanya ma'had al-lughah al-arabiyyah, bahwasanya ma'had bahasa Arab,
fi Jami'atil Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah, di Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah yang bersifat Islami, fil Mamlakatil Arabiyyati Saudiyah, di kerajaan Arab Saudi, ya, bukan kerajaan suku Arab ya, kita tidak semua harus diartikan. Baik. Yuqaddimu minahan lidirasati, ya, bahwasanya Ma'had Bahasa Arab itu memberikan beasiswa belajar, beasiswa untuk belajar untuk anak-anak umat Islam. Fadhahaba ila sifarati Saudiyah, maka kemudian Sulaiman pergi ke kedutaan besar Saudi Arabia. Wa akhadha istibanatan, dan dia mengambil formulir. Wa mala'aha, dan dia mengisinya. Wa atahal muwadhafa, dan dia memberikannya kepada pegawai. Wa qaddama lahu jawazahu, ya. Wa qaddama lahu jawazahu, dan Sulaiman memberikan untuk pegawai tadi paspornya. Liyahsula ala ta'syiratid dukhul, untuk mendapatkan visa masuk, ya, karena itu syaratnya harus punya paspor. Wa ba'da ayyamin alima bil muwafaqati, dan setelah beberapa hari Sulaiman mengetahui adanya persetujuan atau konfirmasi dari pihak sekolah, dari pihak Ma'had. Fasafara ilal mamlakatil arabiyyati Saudiyah, maka pergilah, ya, Sulaiman ke kerajaan Arab Saudi untuk, ya, liyadrusa fil ma'hadi, untuk belajar di ma'had atau di fakultas tersebut. Taib, ini dia, ikhwah, ada yang kurang jelas, ya, dari makna teksnya? Pardon? Muadzaf itu petugas itu. Nah, petugas, pegawai bisa, ya. Misalkan antum PNS, ya, itu muadzaf juga namanya. Ya. Taib, yang lain ada pertanyaan? Kelas? Jadi malam ini kita agak agak lama sedikit ya, karena kalau kedepannya insyaallah waktunya akan, ya, kita atur lagi. Ya. Kalau sekarang kan tadi kita ada muqaddimah dulu, ya, sebelum mulai. Jadi waktunya kemakan tadi. Maka nanti untuk pertemuan selanjutnya usahakan, jam 8, ya, kita sudah mulai, ya, biar selesainya cepat, biar selesai nggak terlalu malam gitu ya, biar nggak terlalu malam selesai. Baik. Pas, ada pertanyaan? Mafhum semua ya, kawan? Ustaz, mau nanya, di PDF yang kami pegang ini nggak ada yang begini bentuknya, kotak-kotak ya? Ini Ana yang buat ini. Ini Ana yang buat. Oh. Jadi Ana yang buat. Kira ada yang kelupaan di PDF. Jadi nanti ini Ana PDF-nya nanti Ana share di grup habis dipelajari begini ya. Jadi nanti antum dapatkan PDF-nya nanti. Baik. Oke, ada pertanyaan lagi? Pardon? Apa namanya? Ilmu wa itu artinya sama memberikan. Nah, sama. Atau sama yuqaddimu artinya sama, memberikan. Baik. Yang lain? Ada pertanyaan? Jelas? Jelasannya jelas sudah? Baik. Kalau jelas sekarang lihat di kitab sekarang. Berarti kitab ini sekarang nih belum kita coret-coret ini, belum ada coret-coretan di sini. Sekarang kira-kira tanpa melihat ke yang kita bikin tadi, ya, ke kolom-kolom tadi, kira-kira bisa nggak Anda menerjemahkan tanpa melihat ke sana? Baik. Coba ya. Coba Zubair coba terjemahkan dari Sulaiman min usratin Turkiyatin muslimatin. Nah, Ustaz, diterjemahkan Ustaz ya? Nah, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nggak harus sama dengan terjemahan anak tadi. Yang penting antum paham maksud dari teks ini. Bebas, Ustaz. Sulaiman
dari keluarga berkebangsaan Turki yang beragama Muslim. Mumtaz. Sulaiman mengharapkan mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran yang mulia. Mumtaz. Lanjut. Sulaiman mengetahui dari salah satu teman-temannya bahwa sekolah bahasa Arab di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud yang Islami di Kerajaan Arab Saudi memberikan beasiswa untuk belajar bagi anak-anak umat Muslim. Maka Sulaiman pergi ke kedutaan Saud, kedutaan Arab, dan dia mengambil formulir dan mengisinya dan memberikannya kepada pegawai. Dan dia memberikan formulir kepada pegawai jawazahu, memberikan kepada pegawai tadi paspornya. Kemudian untuk mendapatkan atas visa masuk. Jadi ala nggak perlu diartikan dengan atas. Untuk mendapatkan langsung aja bisa masuk. Untuk mendapatkan visa masuk. Dan setelah beberapa hari Sulaiman mengetahui persetujuan. Maka dia berangkat ke kerajaan Arab Saudi untuk belajar di sekolah itu. Baik, mumtaz, ya. Itu dia ya. Barakallahu fiik ya Zubair. Ya, Masya Allah. Nah, jadi antum sudah paham berarti isi dari teks ini. Baik. Ikhwah yang lain ada kesulitan dalam memahami teks ini? Insyaallah gampang ya. Baik. Nah, jadi untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu ikhwah. Nah, kalau di pertemuan selanjutnya tentu nanti kita akan atur lagi ya. Kita akan lebih efisienkan waktu ya. Ya maksimal nanti kita ambil mungkin 1 jam atau lebih sedikit tergantung nanti dengan banyaknya materi ya. Tadribat juga akan kita ambil insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya ya. Kalau tadribat insyaallah dalam waktu yang ringkas atau bisa kerjakan insyaallah. Baik. Tadribat ini ya, Ana minta antum untuk diisi semua ya, dikerjakan ya tadribat ini. Kalau belum ada, bagi yang belum ada kitab, bisa ditulis di kertas dulu ya, dikerjakan nanti, kemudian nanti difotokan hasil kerjaannya, kirimkan nanti di grup ya. Wadih ya? Wadih Ustaz, insyaallah. Baik. Jadi nanti karena kita belajar online begini ikhwah, jadi kedepannya nanti Ana akan banyak kasih antum tugas-tugas seperti ini ya, agar belajar itu tetap berjalan, tidak hanya di hari-hari kita belajar ini saja, biar tetap berkesinambungan apa yang antum pelajari. Maka Ana akan banyak berikan tugas nantinya, dan Ana harapkan antum aktif untuk mengerjakannya, karena tentunya tidaklah kita memberikan tugas kecuali ada faedah, ada manfaat yang ingin disampaikan kepada antum ya. Faedah itu kembalinya kepada antum sendiri tentunya, bukan kepada kita ya. Antum yang akan mendapatkan faedah dari mengerjakan latihan-latihan seperti itu ya, dan itu adalah latihan-latihan yang tentunya sangat penting, sangat bermanfaat sekali. Baik, barakallahu fikum ya ikhwah ya. Afwan jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Insyaallah nanti PDF-nya kita akan share di grup, kemudian beserta link dari rekamannya bagi kawan-kawan yang tidak sempat hadir. Ya, kemudian ingatkan Aji tadi ya, bikinkan grup Telegram nanti ya. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar, naftaki insyaallah taala fi al-liqa al-qadim biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran Ustaz. Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum.